Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera satunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga senantiasa diberi kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya kawan-kawan, sambil kita menikmati suasana sore hari ini, manakala kita tadi habis memberi makan ya untuk endok-endok kita, nanti kita akan coba jawab ya salah satu request pertanyaan dari teman kita ini yang menanyakan ke kami apakah untuk keuntungan dari ternak endok sistem pembibitan bisa dijadikan sebagai penghasilan. Nah, untuk masalah pertanyaan ini ya, tentunya nanti akan kita jawab sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam ternak endok itu ya memang kita kenal ada dua cara ya kawan-kawan. Yang pertama adalah dengan cara sistem pembibitan seperti yang kita lakukan ini, dan yang kedua dengan cara sistem pembesaran. Nah, dari kedua sistem ini ya, kalau menurut kami pribadi ya yang ada di kandang tower, memang dari segi keuntungannya itu lebih dominan di sistem pembibitan. Nah, manakala kita mengelola ya untuk usaha ternak endok ini dengan populasi yang lumayan banyak ya, tentunya dari segi masalah perputaran dari tetasan yang kita peroleh itu jumlahnya pun akan semakin banyak. Dalam artian untuk perputaran hasil DOE ya, tentu juga dalam satu bulannya itu memang luar biasa atau memang sangat lumayan banyak. Nah, hal itu juga bisa kita jadikan sebagai penghasilan ya kawan-kawan. Dan apabila untuk jumlah populasi yang kita kelola itu memang untuk jumlahnya dalam artian yang sedikit ya, dengan sistem ternak endok pembibitan dalam artian yang pedaging seperti kita ini, memang untuk perputaran hasilnya memang habis untuk beli pakan saja. Nah, makanya untuk saran saya ya bagi rekan-rekan semuanya yang berniat atau ingin menekuni ya usaha ternak endok ini, silahkan dicoba dengan sistem ternak endok pembibitan. Nah, keuntungan dari sistem ini yang jelas ya, perputaran penghasilan yang kita terima itu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, manakala di dalam satu indukan itu melakukan proses pengeraman dan nanti pada akhirnya melakukan proses penetasan ya, tentunya hal ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan dalam kurun waktu yang relatif pendek. Nah, tentunya juga kalau kita beternak endok dengan populasi yang lumayan besar ya, dengan catatan untuk siklus perputaran penghasilan itu atau ya endok yang mengerami itu lumayan banyak, tentunya untuk perputaran hasil yang kita terima pun akan semakin banyak pula. Nah, kemudian juga ya segi keuntungan dari ternak endok sistem pembibitan ini adalah masalah faktor imunitas. Kita tahu ya, imunitas atau daya tahan tubuh dari endok-endok kita ini yang sudah dewasa seperti ini ya, tentunya juga untuk masalah imunitasnya juga lumayan bagus. Dengan catatan kita pun harus memberikan perawatan yang maksimal ya, dan juga tentunya didukung dengan pola pakan yang baik. Hal ini tentunya juga akan menjamin ya atau bisa menciptakan imunitas tubuh dari endok kita ini semakin stabil. Tentunya hal ini juga berbeda ya dengan apabila kita beternak endok sistem pembesaran. Dari imunitas atau daya tahan tubuh ya dari endok-endok kita yang kecil itu, tentunya juga masalah kerentanannya terhadap penyakit itu semakin tinggi. Nah, kemudian juga dari masalah pakannya ya rekan-rekan semuanya, di dalam beternak endok sistem pembibitan itu apabila pemberian pakan ini ya lumayan bagus atau yang berkualitas, di sini untuk masalah jumlah pakan yang kita berikan itu juga condong relatif sedikit. Apabila kita bandingkan dengan ternak pembesaran ya, manakala di usia 2 bulan up itu untuk masalah pakan yang kita keluarkan itu memang sangat luar biasa banyak sekali. Nah, kemudian juga dari segi masalah pemasaran ya, kalau beternak endok sistem pembibitan kita menjual DOE itu asal dengan kualitas yang bagus, tentunya dari segi pemasarannya pun relatif mudah. Hal ini berbanding ya dengan ternak endok sistem pembesaran, kita harus mempunyai bakul dahulu ya, manakala dari bakul itu yang memang secara kontinu bisa mengambil hasil panen kita. Nah, tapi kalau di pembibitan banyak sekali ya masyarakat kita yang menginginkan untuk pembibitan ini ya
atau mereka membeli DOE dari kita, kemudian mereka membesarkan, ada yang sebagian dijadikan sebagai bibit ya, ada pula yang sebagian dijual untuk konsumsi pedaging. Kemudian ya, untuk rekan-rekan semuanya, ini masalah telak endok sistem pembibitan ini apakah bisa kita jadikan sebagai penghasilan ya. Tentunya di awal sudah kita sampaikan bahwasanya untuk usaha ini apabila kita kelola dengan cara yang baik dan benar ya, dan didukung dengan pemasaran yang bagus ya, tentunya untuk prospek ke depan di dalam usaha telak endok sistem pembibitan ini memang sangat menggembirakan. Lah, hal ini kenapa ya? Karena kami ini beternak sistem pembibitan ini sudah lumayan lama ya kawan-kawan. Dimulai dengan populasi yang lumayan besar itu di tahun 2016. Alhamdulillah sampai tahun 2024 ini ya, kita masih bisa bertahan dan tentunya juga masih tetap eksis di dunia perendokan, terkhusus di dalam menekuni usaha telak endok sistem pembibitan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya ya, bagi pemula ini tadi di awal sudah kita sampaikan, apabila memang menghendaki ya untuk usaha telak endok ini cepat menghasilkan, silakan mulailah dengan sistem pembibitan. Walaupun di sisi lain ya, tidak kita pungkiri juga, kedua sistem ini memang ada plus dan minusnya. Dan untuk yang telak endok pembesaran ya, tentunya apabila kita mempunyai bakul yang paten ya, dan masalah penjualannya itu mudah, silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa melakukan telak endok pembesaran. Keduanya apabila dikelola dengan cara yang baik itu tadi ya, sama-sama pasti menghasilkan. Nah, masalah kendala juga ya, ini sudah kita sampaikan, untuk telak endok sistem pembibitan ini memang terkendala dengan masalah pakan. Kita tidak boleh sembarang ya rekan-rekan, tidak boleh asal maksudnya, manakala kita memberikan pakan untuk endok-endok kita ini. Itu dikarenakan masalah langsung pakan yang kita berikan tentunya juga akan berimbas dengan masalah produksi telur yang dihasilkan. Walaupun dengan pakan yang ala kadarnya untuk endok kita ini tetap produksi ya kawan-kawan, tapi saya yakin untuk masa jumlahnya dan masa pemulihannya, ketika endok kita ini habis dari mengeram ya, ke masa pemulihan dalam artian ke kawin lagi dan bertelur, itu pasti membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, hal ini tentu juga terkait dengan masalah nutrisi ya, yang ada di tubuh endok kita itu tidak bisa maksimal ya, dan ini pun mempunyai imbas yang negatif. Nah, mungkin hanya itu ya untuk kawan-kawan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini terkait dengan masalah keuntungan dari menekuni usaha beternak endok dengan sistem pembibitan. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.